Halo teman-teman penggemar fotografi, selamat bertemu. Saya Surahyo. Saya di sini hanya sebagai katakanlah seorang yang mengembari hobi fotografi, bukan seorang fotografer profesional ataupun yang lain. Jadi hanya di sela-sela kesibukan saya, di sela-sela kegiatan saya suka mengambil gambar dengan menggunakan berbagai peralatan gitu ya, karena sekarang kan media dalam fotografi bisa sangat beragam. Zaman dulu saya mulai fotografi tahun 1989, waktu itu saya sedang kuliah S1 di Jepang. Waktu itu mampu dengan tabungan membeli sebuah kamera SLR ya, Canon EOS. Saya ingat sekali itu masih menggunakan film. Jadi kita tahu dengan menggunakan film kita harus sangat-sangat berhati-hati memilih objek yang akan kita ambil karena keterbatasan dari jumlah frame yang akan kita ambil. Misalnya mungkin ada yang 16, 32, 24, 32 dan seterusnya. Begitu juga di ISO-nya, kepekaan saya ini juga harus kita tentukan dari awal karena ada ISO 100, ISO 400, ISO 1600 dan seterusnya. Nah, berkembang akhirnya saya beralih ke DSLR, digital single lens reflex, nanti kita jelaskan di belakang. Waktu itu saya membeli Canon EOS 1000D, kemudian beralih ke yang lebih tinggi ke 50D. Akhirnya saya di tahun 2014 beralih ke mirrorless menggunakan Samsung NX yang sederhana saja, seri 1000, kemudian ada seri 3000 dan terakhir adalah NX11. Nah, akhir-akhir ini bahkan saya lebih sering juga menggunakan smartphone. Jadi memang dalam gambar menggunakan cahaya atau fotografi tadi kita boleh menggunakan media apapun gitu ya. Oke, nanti kita ikuti. Mohon maaf, ini ada gabungan dari beberapa video. Ada video yang saya ambil di tahun 2011, 9 tahun lalu, dan ada video yang saya ambil di tahun 2020 ini. Mari kita nikmati. Halo teman-teman, apa kabar? Di sini saya Surahyo ingin mencoba sharing mengenai pengalaman saya dalam menekuni bidang fotografi. Mungkin bagi teman-teman juga sudah paham bahwa fotografi berasal dari kata foto dan graf. Artinya kita mencoba menggambar dengan menggunakan cahaya. Jadi di sini saya lebih memilih bahwa bidang fotografi itu adalah art atau seni, bukan science, walaupun saya seorang engineer juga begitu ya. Karena apa yang nanti kita lakukan dalam menggunakan kamera di dalam fotografi itu pengguna akan lebih banyak mencoba menekankan unsur seninya. Untuk sainsnya itu saya kira sudah dikerjakan oleh para engineer di pembuat kamera. Jadi saya kira bagi rekan-rekan yang ingin membeli kamera merek apapun, jenis apapun, apalagi sekarang sudah di era digital, itu bukan menjadi masalah besar jika kita hanya menggunakan kamera sebagai hobi, bukan sebagai profesi. Lain cerita jika rekan-rekan ingin beralih menjadi atau mempunyai profesi di bidang fotografi. Nah, disitulah mungkin rekan-rekan perlu peduli dengan merek, dengan jenis, ya, dan lain-lain. Oke, kembali tentang science dan art tadi. Nah, itulah sebabnya kenapa saya menyukai fotografi. Tujuan utamanya adalah sebagai penyeimbang antara otak kanan dan otak kiri, orang bilang gitu ya. Jadi mungkin ada rekan-rekan yang suka seni musik, ada yang senang menggambar, menari, dan lain-lain. Nah, di sini saya menyukai fotografi sebagai penyeimbang kegiatan saya, mungkin sebagai seorang praktisi IT atau dosen atau bisnismen gitu ya. Oke, bidang fotografi apa yang saya sukai? Kalau saya sendiri memilih di bidang landscape, atau mungkin juga ada yang disebut cityscape kalau saya mau di kota, dan human interest. Jadi kenapa saya memilih itu? Pertama karena saya menyukai alam, ya. Jadi di situ saya sering traveling, mungkin kadang dengan keluarga, ya, paling sering. Di situ saya mencoba melihat mencoba menggambarkan pemandangan indah yang saya lihat melalui media kamera, atau juga mengunjungi satu kota yang sangat indah dilihat, kemudian saya mencoba memotret suasana kota tadi dengan cara saya sendiri sehingga bisa tertampil indah begitu ya. Yang kedua adalah human interest. Saya menyukai orang, ya, orang dalam artian orang yang sedang melakukan sesuatu.
Oke, baik teman-teman, saya akan coba melanjutkan apa yang sudah saya jelaskan, yang saya rekam di video tahun 2011, 9 tahun lalu, tentang saya dan fotografi. Tadi disebutkan bahwa saya menyukai bidang yang berhubungan dengan landscape dan juga human interest. Jadi memang landscape atau cityscape ya. Nah, di sini kita lihat bahwa penjelasan dari landscape tadi saya kira udah jelas. Jadi bagaimana kita menangkap keindahan satu alam, atau mungkin kalau cityscape di satu kota tertentu, mungkin bangunan juga gitu ya, yang kita coba lukis dengan cahaya melalui media kamera kita yang tadi sudah disebutkan. Saat ini eranya adalah era kamera digital. Jadi saya kira mudah sekali, apalagi sekarang smartphone pun sudah menjadi satu pengganti kamera SLR yang biasa kita bawa dengan beban cukup besar, berat gitu ya, ukurannya besar dan bebannya berat. Sekarang orang-orang sudah beralih menggunakan smartphone. Nanti mungkin di video lain akan saya jelaskan bagaimana kita memotret dengan menggunakan smartphone. Ini yang human interest tadi kenapa menarik, karena bagi saya itu adalah satu cerita gitu ya, bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi di situ biasanya kita akan mengambil secara candid, tidak diminta untuk berpose tertentu, jadi biarkan mereka melakukan sesuatu secara natural. Makanya mungkin saya kurang atau tidak pernah bahkan mengikuti acara-acara untuk memotret model dan lain-lain gitu, karena saya lebih suka misalnya bagaimana kehidupan seharian seorang petani, atau mungkin seorang nelayan, atau mungkin seorang seniman yang sedang berakting dan segala macam. Itu adalah human interest. Atau mungkin bagaimana perjuangan seorang ibu dalam mendidik anak dan lain-lain. Jadi menurut saya lebih menantang, karena hanya dengan satu gambar yang dijepret dalam sepersekian detik itu kita harus bisa menampilkan cerita yang bisa menyentuh, mungkin bisa memberikan gambaran yang mendalam gitu ya, bahwa seorang pembatik yang lagi berjuang untuk membatik di atas satu kain dengan centeng yang panas itu tertangkap dengan sepersekian detik, tapi kita bisa melihat bagaimana tak puluhan tahun atau tahunan dia berusaha berjuang dalam mempelajari ilmunya dalam membatik sehingga menghasilkan batik yang sangat indah ataupun yang lain. Itu adalah salah satu poin di mana human interest itu menurut saya sangat menarik. Memang ini juga memerlukan satu kepekaan tersendiri gitu ya. Oke, nah di sini nanti mungkin di bagian kedua kita lompat lagi sedikit, maaf, ke video lama tahun 2011 juga, 9 tahun lalu, tentang teknik-teknik dari kamera itu sendiri, dalam memotret gitu ya, yang nanti saya terjemahkan dalam bentuk yang namanya VEMA gitu ya, focus, exposure, moment, dan angle. Oke, mari kita lihat. Halo rekan-rekan, di sini saya akan coba melanjutkan video mengenai fotografi. Yang di bagian pertama sudah saya jelaskan apa itu arti fotografi ya, menggambar dengan cahaya. Jadi saya akan menjelaskan teknis bagaimana kamera bisa menangkap gambar gitu ya. Yang tadi disebutkan sebenarnya ada dua kategori kalau menurut saya pribadi, yaitu apakah kita hanya sekedar menangkap gambar sebagai fungsi dokumen ya, dokumenter untuk dokumentasi, atau kita ingin menampilkan satu karya seni. Nah, di situ ternyata pendekatannya berbeda. Baik, saya akan coba gambarkan tentang cara kerja. Jadi pertama kali dalam fotografi yang pasti harus kita miliki analogi dengan tubuh manusia juga, seperti mata yang digunakan untuk menangkap gambar, itu adalah lensa. Kemudian nanti ada otak di belakang yang akan berfungsi memproses, yang kita bisa pahami bahwa itu gambar apa. Nah, di situ nanti akan digantikan oleh sensor kamera dengan rangkaian elektronik berikut algoritma. Jadi komponen pertama yang harus kita miliki pasti adalah lensa ya. Jadi ini lensa ini akan menggantikan mata yang akan menangkap objek yang ingin kita potret ya, melalui rangkaian gelas ya, susunan gelas di dalam tabung seperti ini. Nanti akan ada banyak sekali gelas yang nantinya akan dikirimkan, kemudian dari lensa tersebut akan diproses oleh otak ya, yaitu berupa sensor. Di sini Anda bisa lihat
ada sensor ya. Ini sangat beragam sekali jenisnya. Kebetulan saat ini saya menunjukkan pada Anda jenis SLR ya, single lens reflect ya, ada lensa di dalamnya ya, yang akan dipantulkan pada viewer di sini ya. Nah, atau juga kita melihat di situ. Nah, di sini adalah bagian otaknya. Objek dikirimkan melalui susunan lensa atau gelas tadi, diproses oleh rangkaian elektronik di dalam dengan algoritma tertentu, yang nantinya gambar tersebut akan dikirim atau disimpan di dalam memori atau media penyimpanan. Sangat beragam ya, saya kira tergantung pada merek. Di era dulu, pada zaman film, memori dan sensor tadi ya digantikan oleh lembar film gitu ya. Oke, baik, kembali tentang konsep menangkap gambar melalui lensa. Itu sebenarnya gabungan dari dua hal ya, yaitu berupa berapa banyak cahaya yang masuk. Halo teman-teman penggemar fotografi, kita lanjutkan. Ini kita lompat lagi ke video tahun 2020 ya, kayak Back to the Future ya, atau Time Machine. Anyway, jadi di video 2011 yang lalu itu saya menjelaskan tentang lensa ya, tentang bagaimana kita memahami cara kerja lensa dalam memasukkan cahaya, kemudian gambar atau cahaya yang akan kita foto tadi direkam oleh sensor atau zaman dulu dengan menggunakan media film ya, roll film. Di smartphone sama juga ya, ada lensa sangat kecil ya, memang kualitasnya beda ya dengan lensa gede ya, tapi kok cara kerjanya sama. Jadi di situ disebutkan adalah berapa banyaknya cahaya yang bisa masuk ke dalam peralatan pengambil gambar kita, yaitu berupa kamera, bisa bisa SLR yang lensa kamera dengan film, bisa DSLR, digital single lens reflect. Saya ingin mengkoreksi sedikit video saya yang lama itu bilang bahwa di body kamera itu kalau di SLR itu ada lens single lens reflect, artinya lensnya itu adalah mirror ya, atau cermin yang mencerminkan gambar yang kemudian dipantulkan ke viewfinder sehingga kita bisa lihat. Nah, di kamera model mirrorless ya, sekarang saya pakai mirrorless seperti ini sudah nggak ada lagi, jadi langsung di dalamnya berupa sensor ya, sensor. Jadi jaraknya bisa lebih pendek atau bodinya lebih tipis daripada kamera SLR atau DSLR, karena waktu itu harus ada pantulan dulu di cermin dan cekrek gitu. Makanya kalau Anda dengar suara kamera di DSLR atau SLR yang lama itu, begitu kita tekan tombol, baik itu shutternya mekanik elektronik, pasti ada cermin yang berat sangat cepat membuka untuk melewatkan cahaya, direkam sensor kemudian tutup lagi. Nah, kalau sekarang di mirrorless atau konsepnya sama dengan di smartphone, lensa langsung masuk ke dalam sensor ini kemudian direkam ya. Tadi saya bilang lensanya adalah mata, sensornya adalah otak kita gitu ya, dengan software algoritma. Nah, kembali tadi tentang berapa banyak cahaya yang masuk itu diatur dengan yang namanya aperture. Nah, kemudian ini saya akan perlihatkan lensa manual. Jadi ini nanti menarik juga kawan-kawan, saya akan bahas bagaimana kamera digital kita bisa gunakan juga dengan menggunakan lensa manual, kan ini jauh lebih murah tapi hasilnya kualitasnya sama, asal kita punya ketekunan dalam mencari titik fokus, karena kalau pakai kamera manual ini fokusnya harus manual. Oke, kembali ke cahaya tadi ya, seberapa banyak cahaya bisa masuk. Anda bisa lihat di sini, ini kemudian saya buka di aperture paling lebar. Ini kemudian lensa saya yang manual, belinya sangat murah sekali, hanya 300.000 gitu ya. Jadi Anda bisa beli lensa-lensa manual zaman dulu yang umurnya udah 10-20 tahun lalu gitu ya. Ini adalah mereknya kemudian Vivitar ya, perusahaan yang tidak begitu terkenal, tapi ini cukup canggih, yaitu karena menggunakan panjang 135 mili, f-nya adalah sampai 28 ya. Jadi Anda bisa lihat sini gitu ya. Ini menarik untuk dicermati. Nah, ini saat ini saya buka dengan bukaan yang paling lebar 28, sehingga cahayanya bisa masuk banyak sekali. Nanti saya akan jelaskan cara kerjanya seperti apa, terutama kalau kita ingin memotret foto yang belakangnya blur gitu ya, atau kabur. Itu biasanya kita gunakan teknik di mana cahaya dibuka dengan bukaan yang paling lebar tapi kecepatannya sangat tinggi. Jadi ibaratnya
gambar yang kita ambil tadi yang bagian depan, misalnya foto orang atau bunga atau apapun yang ingin kita tonjolkan, itu baru bisa masuk ke sensor kita, masuk, direkam, kemudian karena kecepatannya sangat tinggi, ya super 1000, super 2000 gitu ya, itu langsung ditutup cekrek, sehingga ibaratnya gitu ya, backgroundnya, objek-objek di belakangnya itu langsung jadi kabur karena nggak sempat. Itu analog aja artinya. Ini contoh bagaimana kita. Nah, Anda bisa lihat kalau lubangnya ini kelihatan ya. Nah, begitu saya buka, saya ganti aperture-nya ke yang lebih kecil gitu ya, ini kita lihat ya. Jadi kayak retina mata ini bisa membuka, menutup sesuai kebutuhan kita ya. Jadi ini menariknya, kalau di lensa manual kita bisa atur sendiri. Kalau Anda menggunakan lensa yang sifatnya autofocus, lensa otomatis yang sekarang untuk digital, kalau di handphone itu buka nutupnya itu udah otomatis sendiri gitu ya, dengan menggunakan motor elektrik gitu ya, elektronik, sedangkan ini full manual. Nah, itu dia cara kerja. Jadi kita akan membiarkan cahaya itu seberapa banyak masuk dengan mengatur aperture-nya, sedangkan speed nanti ya, berupa kecepatannya itu nanti akan diatur oleh seberapa cepat kita membuka sensor tadi untuk mengizinkan direkam di dalam rangkaian elektronik kita. Nah, kembali ke titik poin VEMA ya, saya pakai istilah VEMA ini ya, istilah saya sendiri gitu ya, focus, exposure, moment angle akan saya bahas di bagian ketiga. Jadi fokus itu adalah ya sesuai namanya fokus ya, adalah menentukan ketajaman gambar mana yang ingin kita fokuskan. Nah, ini sebenarnya bagi yang betul-betul ingin menggeluti fotografi gitu ya, menekuni kamera lensa manual, saya punya beberapa, ini satu yang 135 mm f/28, kemudian saya juga punya lensa yang 50 mm f2 gitu ya, ini lensa manual juga, ini harganya juga hanya berapa ratus ribu ini, tapi bukaannya besar, f2 50 mm, cocok untuk portrait atau untuk yang jarak dekat ya. F135 itu juga bagus sekali untuk portrait, atau kalau Anda mau candid jarak jauh juga bisa gitu ya. Saya juga punya manual juga yang dari mana ini? Tamron ya, ini adalah lensa manual dari 70 sampai 210, ini juga manual, semuanya diatur secara manual, baik fokus maupun aperture-nya gitu ya. Kita geser-geser sampai gambarnya paling jelas. Sedangkan yang bawaan dari kamera saat saya ini sekarang ya, kalau di video 2011 kan saya pakai Canon EOS 50D dan lensa yang all range ya, dari 18 mm sampai 200 mm, jadi itu panjang banget gitu ya. Nah, sedangkan yang di sekarang saya hanya pakai yang standar saja. Ini lensa bawaan dari mana? Samsung. Sekali lagi, ini juga bukan merek kamera terkenal, saya tidak peduli dengan merek, jadi bagi saya fotografi tidak ada hubungannya dengan merek yang lain-lain. Ini adalah yang dari 18 mm sampai 20 mm sampai 50 mm gitu ya. Ini juga, nah kalau ini autofocus ya, jadi bisa mencari fokus sendiri berdasarkan algoritma tertentu di softwarenya kamera, dan gambarnya jelas. Nah, tapi yang jelas begini, jadi konsep daripada fokus TF itu adalah kita menentukan titik mana yang mau kita perjelas, kita tampilkan dengan paling jelas gitu ya. Karena kalau kita memotret semuanya jelas itu nggak masalah, biasanya di landscape. Kalau di landscape memang kita titik utamanya semuanya terlihat fokusnya gitu. Jadi dari ujung paling depan, foreground sampai background, misalnya kita memotret gunung, di depan ada sawah, ada batu, ada bunga gitu ya, dan di belakang ada gunung, semuanya terlihat jelas. Itu fokusnya memang berarti yang dari ujung depan sampai ujung belakang gitu ya. Nanti ada tekniknya sendiri. Tapi kalau kita ingin motret misalnya orang, kalau potret atau bunga atau mungkin makanan tertentu, ini kita harus titikkan fokus ini. Makanya kalau Anda mau mempelajari dengan serius dengan menggunakan lensa manual tuh bisa mengasah kebiasaan kita menentukan fokus mana yang paling utama untuk kita tampilkan. Karena kalau kita terbiasa dengan autofocus dan semuanya full automatic, biasanya kamera punya algoritma sendiri menentukan titik mana yang akan kita akan ditampilkan paling jelas. Nah, ini jeleknya kalau ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau di handphone sekarang enak ya, dengan touchscreen tangan Anda bisa tinggal menekan pada titik tertentu, fokusnya berpindah ke situ. Tapi kalau kita pakai kamera DSLR atau mirrorless gitu ya, kalau
tidak bisa memilih fokus secara manual. Kalau kamera saya yang lama itu yang DSLR EOS 50D itu saya punya kayak joystick, saya bisa memilih berapa titik fokus gitu ya. Tapi orang-orang kadang ogah, malas gitu ya, asal jebret, begitu dilihat fotonya ternyata nggak sesuai dengan diharapkan, karena bagian yang paling jelas yang terfokuskan tadi itu bisa meleset sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini artinya kembali lagi Anda harus bisa memahami dengan baik di titik mana foto kita atau gambar yang kita tampilkan itu mau kita perjelas gitu ya. Nah, ini juga ada teknik-teknik tersendiri. Jadi kalau di smartphone sangat mudah, tinggal ditekan di layar sesuai dengan titik mana yang difokuskan. Tapi kalau di DSLR atau mirrorless tidak semuanya mempunyai menu touchscreen. Sebenarnya ada beberapa yang pakai joystick atau apapun gitu ya, atau yang lebih canggih lagi pakai sensor mengikuti mata kita, tuh ada juga gitu ya, gerak mata kita. Tapi itu memang, nah jadi titik utama di F itu fokus adalah tentukan dulu titik mana yang menjadi point of interest Anda, menjadi fokus Anda gitu, sehingga nanti begitu orang melihat, oh ini lagi ingin motret gunung, oh ini lagi ingin motret bunga, oh ini lagi motret wajah orang gitu. Jadi jangan sampai nanti fokusnya kebanyakan atau malah nggak sama sekali, jadi blur gitu ya, kabur semua, sehingga orang jadi bingung satu fokus ya. Kemudian tentang exposure tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di firma tadi, tentang kombinasi antara bukaan diafragma kalau orang zaman dulu bilang gitu ya, dengan speed ya. Jadi satu kombinasi antara berapa besar lensa itu membuka sehingga cahaya masuk, dan seberapa cepat shutter atau bahasa Indonesia apa ya, shutter gitu ya, tirai itu scatter gitu ya, mengizinkan kita untuk mengambil itu, karena biasanya kan hitungannya sepersekian detik gitu ya. Nah ini kamera saya yang mirrorless, ini kamera jadul juga, ini saya beli di eBay-nya. Kalau Anda percaya gitu ya, saya beli dari Perancis, eBay, kalau saya di Belanda itu hanya 700.000. Nah ini sama, ini kemudian hampir mirip dengan EOS saya yang dulu, mempunyai dial manual untuk menyeting menu-menu di sini, berbeda dengan Canon. Di Samsung ada P, ada A itu untuk aperture gitu ya, S untuk speed. Kalau di Canon ada AV, ini ada A. Di Nikon juga sendiri gitu ya, S ini speed. Kalau di Canon pakai TV ya, time value. Kemudian ada manual, ada gambar orang lari, ada gambar bunga gitu. Tadi orang lari adalah untuk sport, gambar bunga untuk makro, gambar gunung untuk landscape, dan seterusnya gitu, tergantung menunya ada. Nah ini sebenarnya kalau Anda ingin mempelajari serius tuh Anda harus melakukan atau mengutak-utik setting ini secara manual gitu ya. Jadi Anda tahu gabungan atau kombinasi yang paling tepat antara aperture, berapa besar lensa harus membuka sehingga bisa dimasukkan ke dalam sensor kita, dan seberapa cepat shutter itu masuk gitu ya. Nanti di video lain akan saya jelaskan dengan slide agar lebih jelas. Tapi intinya di exposure adalah kombinasi yang tepat antara bukaan lensa dan kecepatan dari shutter membuka menutup lensa itu, membuka tirai itu, sehingga kita dapatkan gambar yang sesuai yang kita butuhkan. Karena ada kadang-kadang kita membutuhkan exposure yang sangat terang, potret misalnya makanan atau apa gitu ya, atau yang agak lebih mistis gitu ya, seperti Anda ingin memotret landscape waktu kabut di suatu hutan atau apa, itu juga malah kita redupkan. Nah untungnya di konsep fotografi digital saat ini itu semuanya bisa diedit setelah itu. Zaman dulu tidak ya, zaman saya masih menggunakan film, yang paling merepotkan itu adalah kalau kita ingin memotret sesuatu, kita salah setting exposure, kombinasi speed dan aperture-nya keliru gitu ya, akibatnya fotonya jadi terlalu gelap atau terlalu terang dan nggak bisa diedit gitu ya, karena langsung dari analog ya tercetak di filmnya. Tapi sekarang nggak, di kamera handphone pun gitu ya, kita masih bisa edit, bisa dengan software bawaan dari handphone, atau mungkin nanti kadang saya akan bahas lebih lanjut ya, ada dengan bawaan yang lain dari Snapseed atau Pixlr atau apa gitu, itu bisa kita cerahkan, kita redupkan dan lain-lain. Jadi intinya
dapatkan kombinasi yang tepat sehingga cahaya yang masuk itu sesuai dengan yang kita butuhkan, sehingga gambar menjadi enak gitu dilihat. Apakah itu mungkin bisa memang kondisi tertentu pengen sangat terang, agak terang, malah agak gelap gitu ya. Di kamera-kamera kayak model untuk portrait yang fashion gitu kadang malah sebagian gelap, hanya mukanya yang terang. Jadi semua kita atur gitu ya, bisa diatur dengan mudah. Nah, jeleknya bagi smartphone ini agak saya lompat sedikit, kapan kita bahas lebih khusus gitu ya. Smartphone itu tidak bisa dengan mudah memisah antara yang bagian terang dan gelap. Makanya saya sering lihat teman-teman yang motor dengan smartphone, dikiranya bagus, klek-klek gitu, dilihat mukanya gelap karena belakangnya terlalu terang. Itu yang namanya ternyata terjadi perbedaan yang sangat tinggi antara terang dan gelap. Nah, untungnya di kamera-kamera digital sekarang atau smartphone ada yang namanya HDR, High Dynamic Range. Jadi artinya range-nya bisa sangat luas, dari yang sangat gelap sampai sangat terang itu bisa dibuat keseimbangan. Nanti kapan saya jelaskan dengan slide lebih detail, tapi yang jelas ini menentukan nanti titiknya, sama juga dengan fokus tadi. Sebenarnya di kamera itu bisa diatur di titik mana exposure itu mau kita ukur. Kalau zaman dulu, zamannya analog tuh mereka pakai meteran analog, ditempelkan di wajah kalau model gitu atau apa, jadi diukur dulu gitu, nanti ketahuan nanti speed sama aperture-nya itu berapa gitu. Nah, sekarang di handphone atau di kamera digital sih udah otomatis. Jadi kalau Anda merasa motret sesuatu terlalu gelap terang, coba Anda geser, jangan-jangan nanti sensor kamera Anda tuh mengambil titik yang nggak sesuai gitu ya. Mungkin langitnya terlalu banyak sehingga wajah Anda gelap, atau sangat terang karena dia kamera Anda lebih banyak fokus biasanya ke baju saya agak gelap, saya biru tua ini. Jadi begitu difoto nanti wajah saya bagus, gambarnya bagus, tapi belakangnya wash out, jadi putihnya terang kan. Nah itu dia, makanya itu disebut sebagai exposure yang tidak pas kombinasinya. Oke, nanti detail kita bahas lagi di video lain, tapi intinya tadi F dan E, fokus dan exposure adalah seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lompat ke bagian ketiga tentang moment dan angle. Sebelumnya kita lompat dulu ke video lama saya di tahun 2011 ya, biar lebih seru bagaimana dulu saya menjelaskan itu, nanti saya tambahkan. Terima kasih. Oke, halo rekan-rekan, di sini saya ingin melanjutkan video saya tentang fotografi bagian ketiga. Kalau di video kedua tadi menjelaskan tentang exposure dan fokus ya, di bagian ketiga saya akan menjelaskan mungkin lebih cenderung kita sebut sebagai bagian seninya ya. Kalau jadi F, saya kan mempunyai istilah VEMA ya, fokus, exposure, manual, fokus, exposure, moment, angle ya. FE itu lebih ke teknis, MA, moment dan angle lebih ke rasa seni gitu ya. Nah, setelah kita bisa mengatur F dan E-nya dengan baik, apakah itu mungkin Anda serahkan secara otomatis pada kamera? Mungkin saya ulang lagi sedikit. Jadi di sini ada, di dial sini biasanya ada menu. Saya lihat ya, ada menu kotak hijau biasanya untuk yang full auto. Terus ada gambar gunung untuk landscape, gambar orang untuk portrait, gambar bunga, ini tergantung merek ya. Untuk makro ya, ada gambar flash untuk cahaya dan lain-lain, itu semua sudah diatur kamera. Ada juga menu-menu yang sifatnya lebih manual. Jadi kalau di kamera saya ada menu TV untuk time value atau speed priority, diberikan kesempatannya, AV, aperture value atau aperture priority, yaitu diutamakan pada bukaannya, atau M, manual. Saya atur manual baik kecepatan maupun bukaannya. Nah, ini nanti memang harus menggunakan banyak latihan atau praktis supaya kita mahir di saat tertentu. Kita harus pakai setting seperti apa. Jadi tidak ada jalan pintas kecuali rekan-rekan menghafalkan. Kameranya tidak peduli merek apapun, lensanya jenis apapun gitu ya. Yang penting kalau Anda sering menggunakan menu tertentu terus ada hasilnya, coba dihafalkan karena tiap kamera punya karakteristik tertentu. Nah, yang poin kedua yang lebih ke art-nya adalah yang tentang tadi MA tadi, moment dan angle. Ini tidak mudah ya, karena kejadian kadang berlaku sangat cepat sekali. Ada satu momen yang sangat bagus yang harus kita ambil. Misalnya kalau saya di landscape atau cityscape ya, saya suka memotret pemandangan atau satu pemandangan alam atau kota. Itu momennya bisa berubah dengan cepat
dalam tanda artian berupa perubahan cuaca atau waktu ya. Jadi untuk menghasilkan gambar yang bagus dari sisi momen, kita harus memilih waktu ya. Misalnya kalau di landscape atau cityscape, yang paling bagus adalah pagi atau sore. Siang hari ya, tengah hari pun bisa, tapi biasanya karena cahayanya terlalu kuat sehingga gambar menjadi kurang nyaman dilihat. Oke, halo teman-teman penggemar fotografi, kita lanjutkan lagi. Di video saya tahun 2011 tadi saya menjelaskan tentang momen gitu ya. Ini hal yang memang juga sesuatu yang kadang tidak bisa kita prediksi gitu. Tadi dijelaskan di video 2011, sekarang di video 2020 ya, lompat 9 tahun. Landscape, pemandangan gitu ya, itu kadang kita bisa melakukan pemotretan yang indah, yang bagus pada saat satu momen yang mungkin nggak bisa berulang lagi gitu. Di waktu kita melakukan pemotretan sunrise, kita dapatkan kombinasi antara cahaya dari langit, dari matahari yang terbit, kombinasi dengan awan, atau mungkin di backgroundnya ada gunung yang berkabut dan lain-lain. Itu sesuatu yang momen yang unik gitu ya. Makanya momen itu kadang-kadang sulit kita ulangi lagi gitu ya, kita replikasi lagi, dan kadang-kadang juga butuh keberuntungan dari seorang fotografer atau ketekunan ya. Kalau memang seperti fotografer National Geographic gitu yang ingin mengambil gambar yang sangat indah, itu jangan Anda pikir dia datang ke situ 1 jam 2 jam motret selesai gitu ya. Ada beberapa fotografer yang mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan menunggui katakanlah momen tertentu, kayak fotografer wild animal gitu ya, memotret ikan paus, memotret singa di gurun gitu, atau di padang padang gitu ya, di savana atau apa. Itu mereka menunggunya sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi suatu foto yang sangat bagus itu bukan didapat dari hanya sekian menit, detik, jam di situ, tapi adalah bisa berhari-hari karena momennya harus ditunggu. Makanya biasanya fotonya sangat mahal kalau di pemotret di balapan F1 misalnya, itu waktu terjadi tabrakan, kecelakaan gitu, itu satu roda terlempar atau apa gitu ya, atau ada balapan speedboat ya terlempar ke atas ya, di atas laut, itu dengan cepat bisa diambil. Makanya fotografer sport itu biasanya punya kamera kecepatan sangat tinggi, bisa 1/8.000 detik, 16.000 detik dan lain gitu, karena dia harus menangkap momen-momen yang sangat penting gitu ya. Tapi bagi kita yang sehari-hari gitu ya, sama juga tadi jadi kalau Anda ingin mendapatkan gambar bagus, Anda hafalkan momen-momen apa yang bagus gitu ya. Kalau pagi cahayanya dari mana, sore dari mana, siang tidak begitu direkomendasikan karena akan harsh, cahayanya sangat kuat sehingga kadang-kadang di wajah kita kurang bagus, atau di hasil landscape itu jadi sangat tajam, terlalu apa ya, menyolok mata. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang pilihannya seperti itu ya, carilah momen yang seperti itu. Jadi ini atau momen bagi seorang fotografer untuk dokumenter, seorang fotografer untuk news, untuk berita segala macam ya, itu menunggu momen tertentu. Misalnya Obama lagi speed, tiba-tiba ada orang lemparin tomat, nah itu difoto dengan cepat dengan dia. Atau di jalan kita melihat satu adegan di mana ada seorang pengendara mobil menolong pengemis yang sedang terjatuh atau memberikan bantuan, itu juga momen. Nah ini dia saya bilang momen penting. Fotografer pengantin itu juga penting waktu mengambil foto-foto pengantin, dia harus mencari momen-momen yang unik sehingga waktu ditampilkan jadi seru, jadi impresif, bukan hanya sekedar duduk kaku berjejer-jejer sama tamunya, tapi juga adegan menjengapin istrinya atau suaminya lagi menangis, terus diseka air matanya oleh ibunya dan lain-lain. Itulah momen. Nah ini dia momen. Biasakan untuk peka melihat. Nah untuk belajarnya Anda bisa mencari tahu dengan melihat contoh-contoh foto-foto di internet, sangat banyak di situsnya National Geographic, di onex.com, di apapun gitu ya, di internet itu, mencari tahu, mengasah seberapa mampu kita menangkap momen itu. Itu sekali lagi kenapa, karena kadang-kadang momen, bukan kadang, umumnya momen tidak bisa berulang lagi, momen M ya. Nah ini menentukan juga sebenarnya dari jenis kamera yang dipakai. Makanya sekali lagi kita dibilang kalau fotografer profesional untuk sport, dia akan memilih kamera yang kecepatannya sangat tinggi, lensanya yang zoomnya sangat jauh sehingga bisa zoom lebih dekat atlet yang sedang berlaga, atau fotografer untuk konser begitu. Tapi fotografer pengantin juga begitu, biasanya harus pakai long
zoom ya, yang range-nya sangat tinggi, tapi juga yang kehidupan sehari-hari kita cukup pakai lensa yang 50 mm 18 atau bahkan smartphone, tapi yang jelas kita cepat menangkap momen itu ya. Nah ini kadang-kadang jeleknya kalau di smartphone itu refleksnya lambat ya dari sisi sensor, jadi waktu momen terjadi kita tekan shutter tombol telat, itu ada delay sekian detik. Nah ini yang juga, nah untuk itu kadang makanya kenapa kita juga perlu menggunakan DSLR atau mirrorless seperti itu. Oke, baik. Nah yang berikut adalah A-nya adalah angle, sudut. Jadi satu foto itu bisa berubah drastis tampilannya kalau kita mau bersusah payah untuk mencari sudut mana yang lebih bagus untuk ditampilkan. Jadi jangan sekali-sekali hanya malas gitu foto dari depan aja ceker-ceker selesai. Tunggu dulu, jangan-jangan ada foto yang lebih bagus kalau Anda jongkok, Anda geser 5 meter ke kanan, Anda geser 5 meter ke kiri, atau Anda naik ke satu bangunan atau naik ke pohon bahkan atau apa. Jadi usahakan Anda cari angle atau sudut mana yang bisa menampilkan satu foto yang unik, yang indah, yang bagus itu karena angle. Jadi foto pemandangan juga begitu, orang banyak sekali berkunjung ke tempat wisata yang cantik berdiri langsung seperti orang lain. Jangan, kalau saya akan jalan cari tempat lain, menelusuri mungkin di pojokan sana, naik sedikit ke bukit mana, atau mungkin memanjat pohon ataupun yang lain. Nah ini dia yang disebut sebagai angle. Nah angle ini juga menentukan, misalnya Anda senang potret untuk model, Anda senang motretin suami istri Anda atau anak-anak Anda atau pacar Anda atau siapapun, dia berani untuk mengambil angle karena ada orang yang mungkin lebih cantik atau ganteng kalau diambil dari depan, dari samping di 20 derajat, dari samping 50 derajat dan lain-lain. Jadi ini dia yang namanya angle. Oke, saya kira ini basic atau dasar fotografi ini di sekian menit ini semoga cukup membantu. Nanti di video lain akan jelaskan dengan slide yang lebih detail, dengan gambar-gambar, dengan teori-teori seperti itu. Tapi yang jelas pengantar ini paling tidak bisa memberikan gambaran pada Anda tentang bagaimana sebaiknya kita mengambil foto yang baik, yang cantik, yang benar. Sekali lagi tergantung di video awal Anda mau sebagai seorang yang mengambil foto di sisi dilihat dari artnya, indah dilihat, atau Anda ingin mengambil momen penting karena seorang dokumenter ya, untuk mengambil sesuatu momen-momen penting, apakah itu di wisuda, di pernikahan dan lain-lain. Oke, begitu. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, bisa melihat video ini. Kita tunggu video berikutnya yang menjelaskan lebih detail dari masing-masing yang saya sudah jelaskan di poin-poin ini. Terima kasih, salam fotografi, sukses.